dapatlah hasil min 0,46. Min 0,46. Jadi inilah kemencengan momen. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi, dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang ukuran kemencengan dengan metode momen. Kemencengan atau kecondongan adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi frekuensi. Kemencengan atau kecondongan dapat terjadi jika X bar tidak sama dengan ME, tidak sama dengan MO. Di mana untuk X bar adalah rata-rata hitung, kemudian ME adalah median, dan MO adalah modus. Kemencengan dapat terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, terjadi menceng kiri atau disebut juga dengan menceng negatif karena arahnya berada ke arah kiri. Ini terjadi jika X bar berada sebelum MO atau sebelum modus. Kemudian yang kedua, bisa terjadi menceng kanan atau menceng positif karena arah kemencengannya ke kanan atau arah positif. Ini terjadi jika X bar-nya berada setelah MO atau modus. Koefisiensi kemencengan momen dapat dihitung dengan rumus alfa 3. Jadi kemencengan momen itu lambangnya ada alfa 3 sama dengan 1 per N dikali sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 3 dibagi S3. Dimana untuk S3-nya di sini adalah standar deviasi pangkat 3. Nanti jika diperoleh hasil alfa 3-nya itu sama dengan 0, maka kurvanya akan memiliki bentuk yang simetris. Di antara kanan dengan kiri dia berimbang. Tapi nanti ketika alfa 3-nya lebih besar dari 0, kurvanya akan memiliki bentuk menceng atau condong ke kanan atau menceng positif. Ini condongnya ke arah kanan ya, jadi positif, arah positif. Kemudian jika alfa 3-nya itu kurang dari 0, kurvanya akan memiliki bentuk menceng atau condong ke kiri atau menceng negatif. Jadi ini arahnya ke kiri mencengnya, jadi arah negatif. Sekarang kita akan menghitung kemencengan momen dengan menggunakan data nilai statistik mahasiswa UIN Suta, di mana di sini sudah ada tabel. Yang pertama ada kelas, kemudian yang kedua ada frekuensi. Sedangkan untuk data yang selanjutnya di sini masih terlihat kosong. Rumus yang digunakan untuk menghitung kemencengan momen adalah alfa 3 sama dengan 1 per N dikali sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 3 dibagi S pangkat 3, di mana untuk S pangkat 3 di sini adalah standar deviasi. Berarti sekarang kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai X bar dan berapa nilai standar deviasi. Di mana nanti untuk X bar itu akan diperoleh dari sigma Fx dibagi dengan sigma F. Dan untuk standar deviasi nanti akan diperoleh dari akar sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N. Jadi kita harus menghitung juga besarnya X dikurang X bar pangkat 2. Ini nanti kolomnya. Sekarang kita hitung untuk nilai tengah dulu untuk memperoleh Fx. Berarti nilai tengah itu akan diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Maka yang pertama di sini diperoleh 35,5 dari 31 tambah 40 dibagi 2. Dan yang kedua ini 45,5 diperoleh dari 41 ditambah 40. Kemudian yang kedua di sini 45,5 diperoleh dari 41 ditambah 50 bagi 2. Dan seterusnya. Untuk Fx itu akan diperoleh dari F kali X. Yang pertama 142 itu dari 4 kali 135,5. Kemudian 3 dikali 45,5 dapatnya 136,5. Dan seterusnya sampai bawah. Sehingga jika dijumlahkan ini jumlahnya adalah 2700.
atau sigma fx-nya 2700. Dan sekarang bisa kita masukkan untuk menghitung X bar, berarti menjadi 2700 dibagi 40, 10 ini ya, banyaknya data atau banyaknya F, kemudian hasilnya adalah 67,5. Setelah kita peroleh nilai X bar 67,5, kita baru bisa menghitung X dikurang X bar, X per kelasnya, kurang X bar 67,5. Berarti yang pertama 35,5 kurang 67,5 nanti akan dapat hasil min 32. Kemudian yang kedua 45,5 dikurang 67,5 dapatnya min 22 dan seterusnya sampai bawah. Sekarang kita hitung X dikurang X bar dikuadratkan. Berarti yang pertama ini min 32 kuadrat. Dapatnya adalah 1024. Min 22 kuadrat dapatnya 484. Kemudian min 12 kuadrat dapatnya 144. Dan seterusnya sampai bawah. Kemudian kita hitung F kali X dikurang X bar dikuadratkan. Ini F, ini X dikurang X bar dikuadratkan. Maka yang pertama akan diperoleh nilai 4096. Ini dari 4 kali 1024. Kemudian yang kedua 3 dikali 484 dapatnya 1452. Kemudian 5 dikali 144 dapatnya 720 dan seterusnya sampai bawah. Sehingga jika dijumlahkan dari atas sampai dengan bawah, jumlahnya adalah 10840. Setelah kita peroleh nilai sigma dari F X dikurang X bar pangkat 2, sekarang kita bisa menghitung standar deviasinya. Dapat kita masukkan ke dalam rumus, sama dengan akar dari 10840 ini dibagi 40, yaitu N atau banyaknya data. Kemudian akan menghasilkan angka 16,46. Jadi inilah standar deviasinya. Setelah kita peroleh standar deviasi, kita menghitung lagi untuk ini. Sigma F X dikurang X bar pangkat 3. Jadi X dikurang X bar pangkat 3. Berarti dari sini kita hitungnya ya. Berarti min 32 kali min 32 kali min 32. 3 kali. Maka akan diperoleh hasil yang pertama min 32,768. Kemudian yang berikutnya min 22 dikali min 22 dikali min 22 akan diperoleh hasil min 10,648 dan seterusnya sampai garis paling bawah. Kemudian kita hitung lagi untuk F X dikurang X bar pangkat 3. Nih, ini F-nya 4. X dikurang X bar pangkat 3 ini min 32,768 untuk kelas pertama. Akan diperoleh hasil yang pertama min 131072. Itu dari 4 kali min 32,768. Kemudian yang kedua 3 dikali min 10648. Dapatnya adalah min 31944. Dan seterusnya sampai bawah. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya adalah min 81360. Jumlah dari baris pertama sampai baris terakhir. Setelah kita peroleh angka ini, angka sigma F kali X dikurang X bar di pangkat 3, kita bisa masukkan ke dalam rumus untuk menghitung kemencengan momen, yaitu 1/40, nah di sini N-nya adalah 40 ya, ini 1 per N, 1/40 dikali min 81360 ini. Dari F kali X kurang X bar pangkat 3. Kemudian dibagi S pangkat 3. Di S-nya tadi ini, standar deviasinya ya, 16,46 pangkat 3. Jadi akan diperoleh angka min 2034 dibagi 441,22. Jadi 461,22 ini diperoleh dari 16,46 kali 16,46 kali 16,46 di pangkat 3. Dapatlah hasil min 0,46. Min 0,46. Jadi inilah kemencengan momen.
Artinya di sini kemencengannya di bawah 0 ya, atau lebih kecil dari 0. Sehingga nanti kurvanya kurva menceng ke kiri jika kita gambarkan. Sekarang kita akan menggambar kurva untuk hasil perhitungan kemencengan momen tadi. Mana di sini untuk frekuensinya sudah sesuai dengan data yang kita hitung tadi. Dan ini bentuk dari garisnya yang akan kita buat. Yang pertama di mana di sini untuk frekuensi adalah 4 ya. Kita buat 4. Dan yang kedua adalah 3, kita masukkan di sini 3. Kemudian 5, kita masukkan di sini 5. Kemudian 8, kita masukkan di sini 8. Kemudian 11, kita masukkan di sini 11. Dan berikutnya 7, masukkan 7. Dan yang terakhir 2, kita masukkan 2. Jadi kalau kita tarik garis di antara titik-titik ini, dia akan membentuk kemencengan ke arah kiri. Ini dia. Nampak di sini garisnya mencengnya ke kiri ya, atau ke arah negatif. Maka ini disebut dengan kurva menceng ke kiri. Karena sudah kita hitung tadi bahwa untuk kemencengan momennya nilainya adalah di bawah 0 ya, atau lebih kecil dari 0. Yaitu min 0,46. Jadi mencengnya menceng ke kiri.